comes to the United States, he walks away with $100 billion. I think he's the greatest salesman on earth. But we're stuck in that war unless I'm president. Semakin dekat hari pemilihan, semakin gencar pula mantan sekaligus calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyuarakan janji-janjinya. Menariknya, ia tidak hanya mengkritisi sikap presiden sebelumnya terkait konflik Ukraina, tapi juga menjanjikan Amerika keluar dari konflik, bahkan akur dengan Rusia sebagai tindak lanjutnya. Jadi, akankah Trump mengakhiri dukungan militer untuk Ukraina? Ukraina adalah negara yang sudah mati. Donald Trump secara mengejutkan menyampaikan opini tentang Ukraina dan konfliknya dengan Rusia. Menurutnya, Ukraina kini sudah mati dalam tanda kutip akibat perang panjang melawan negara tetangganya yang berada di bawah kekuasaan Vladimir Putin. Negara ini benar-benar dilenyapkan. Jutaan dan jutaan orang, termasuk semua tentara yang hebat ini, mereka mati. Katanya dalam sebuah pidato yang disampaikan pada Rabu 25 September. Ia juga menyoroti bagaimana bangunan hancur akibat perang. Artinya, kita tidak akan pernah lagi melihat kota semacam itu karena yang demikian tidak dapat diduplikasi. Mereka semua dihancurkan kecuali Kiev. Tidak hanya mendeskripsikan Ukraina, Trump dalam kesempatan itu sekalian mengkritik Presiden Joe Biden dan wakilnya Kamala Harris. Karena menurutnya harusnya konflik dapat dicegah seandainya pemimpin Amerika memiliki kebijakan yang lebih cerdas. Menurut Trump, Ukraina seharusnya membuat konsesi kepada Putin beberapa bulan sebelum serangan Rusia pada Februari 2022. Bukannya memberi bantuan besar-besaran berupa uang dan amunisi kepada Ukraina, yang justru memperburuk situasi. Mengapa opini Trump cukup mengejutkan? Kalian mungkin sadar bahwa Trump acap kali mengkritik bantuan AS kepada Ukraina sejak lama. Namun, untuk membahas konflik secara detail seperti yang ia lakukan saat ini sangat jarang terjadi. Sebut Zelensky salesman hebat. Masih soal kritik bantuan AS ke Ukraina, Donald Trump juga mengecam Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan menyebutnya sebagai salesman alias penjual yang hebat. Sebab menurut Trump, Zelensky selalu bisa membawa pulang uang miliaran dolar setiap kali ia meminta bantuan ke AS. Setiap kali Zelensky datang ke Amerika Serikat, dia langsung membawa pulang 100 miliar dolar. Menurut saya, dia adalah penjual terhebat di dunia, kata Trump dalam sebuah acara kampanye di Georgia pada hari Selasa. Tidak hanya itu, Trump sekali lagi sesumbar dan mengatakan bakal mengakhiri perang jika terpilih menjadi presiden. Kita akan terjebak dalam perang itu kecuali saya menjadi presiden, ia berkata kepada hadirin. Bisa dipastikan Trump merasa marah dengan kritik Zelensky baru-baru ini. Sebagaimana Forbes mengutip, kandidat dari Partai Republik itu melontarkan komentar setelah Zelensky mengatakan kepada New Yorker dalam sebuah artikel yang diterbitkan hari Senin bahwa Trump tidak benar-benar tahu cara menghentikan perang meskipun ia mungkin merasa tahu. Sembari menyebut bahwa calon wakil Presiden Trump, Senator J.D. Vance, Ohio, terlalu radikal. Pernyataan Trump juga muncul menjelang pertemuan yang diharapkan, di mana pemimpin Ukraina tersebut akan menyampaikan rencana kemenangan. Yah, Zelensky berada di AS minggu ini untuk menghadiri sidang umum PBB, serta berada dalam jadwal untuk bertemu dengan Biden dan Kamala Harris di Gedung Putih. Janjikan diplomasi dengan Putin. Daripada berkonflik dengan Rusia, Donald Trump sepertinya lebih suka berkolaborasi. Ia bahkan berjanji AS akan berhubungan baik dengan Rusia jika terpilih menjadi presiden nantinya. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan di media sosial X, Trump terang-terangan menyebut Rusia dan Cina bukan musuh bagi AS. Saya tidak berpikir bahwa mereka adalah musuh. Saya pikir kita akan berhubungan baik dengan Cina. Saya pikir kita akan berhubungan baik dengan Rusia, katanya dalam sebuah wawancara dengan blogger Faruk Sarmat pada Selasa 17 September 2024. Trump menilai Biden hanya memperkeruh suasana dengan berjanji untuk membantu Ukraina mempertahankan diri. Menurut Trump, Biden harusnya mendorong Ukraina untuk menyerahkan wilayahnya kepada Rusia.
Sebelumnya, dalam wawancara yang disiarkan langsung dengan Elon Musk di X pada 12 Agustus, ia menyebut dirinya mengenal dan berhubungan baik dengan Putin. Dia menghormati saya dan itu hanya salah satu dari hal-hal itu. Katanya sembari menuduh pemerintahan AS saat ini gagal mengembangkan hubungan dengan para pemimpin internasional. Sebagaimana diketahui, Amerika berada dalam jadwal pemilihan presiden dan wakil presiden pada 5 November mendatang. Hanya saja juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan masih terlalu dini untuk mengevaluasi kesiapan Trump untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Ia juga menegaskan perlunya menunggu hingga akhir pemilihan presiden. Siap hapus semua sanksi Rusia? Berbicara di Economic Club of New York, sebuah LSM yang telah mempelajari kebijakan ekonomi AS selama lebih dari 1 abad, Trump pada 5 September membahas keraguannya tentang efektivitas sanksi. Sebagaimana dikutip European Pravda, sang mantan presiden menyebut Iran, Rusia, dan Cina sebagai contoh negara yang dikenai sanksi. Menurutnya itu tidak berhasil karena hanya merusak status dolar sebagai mata uang global. Selain itu, ia percaya bahwa pengaruh yang lebih besar dapat dicapai bukan melalui sanksi, tetapi melalui tarif. Meskipun ia menekankan bahwa penggunaannya untuk mencegah konflik dan perang. Kendati demikian, pernyataan yang dibuat Trump tidak banyak mendapat perhatian media, terutama jika ditilik dari pandangannya terkait sanksi yang dianggap sama saja sejak dulu. Juru bicara Keamanan Nasional Kamala Harris, Morgan Finkelstein, mengomentari pernyataan Trump dan mengklaim pesaingnya itu bermaksud untuk mencabut sanksi terhadap Iran dan Rusia secara sepihak. Meskipun tidak ada bukti bahwa Trump mencabut sanksi terhadap Rusia atau Iran dalam masa jabatan pertamanya, jelas bahwa ia tidak menyukai sanksi karena ketidakefektifannya. Kini, Trump tampaknya bersedia menggunakan sanksi sebagai alat dalam negosiasi dengan Rusia, meskipun belum jelas bagaimana caranya. Bisa hentikan perang dalam 24 jam. Komitmen Trump untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina turut disinggung dalam debat Pilpres AS 2024 yang diadakan di Philadelphia pada Selasa 10 September lalu. Saat itu, moderator debat dari ABC News, David Muir, menanyakan bagaimana Trump akan mengakhiri perang, serta bertanya apakah ia ingin Ukraina memenangkan perang melawan Rusia. Sebagaimana yang diharapkan, Trump menjawab ingin menghentikan perang, mengingat jutaan orang terbunuh karenanya. Namun yang menjadi perhatian publik, Trump lagi-lagi sesumbar bahwa ia dapat menyelesaikan perang Rusia-Ukraina dalam waktu 24 jam jika ia terpilih kembali menjadi presiden. Kemudian, Trump mengemukakan keyakinan bahwa pemerintahan, sembari mengacu pada Biden dan wakil presiden Kamala Harris, keduanya tidak memiliki keberanian untuk meminta Eropa, sebagaimana yang ia lakukan terhadap NATO. Menurutnya, mereka harus dipaksa untuk menyamakan kedudukan dan dengan begitu perang dapat diselesaikan. Sebagai lanjutan, Trump mengatakan dirinya memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya akan menyelesaikannya bahkan sebelum saya menjadi presiden, katanya menambahkan. Donald Trump tampak percaya diri menyelesaikan perang. Berikut upayanya menghentikan keterlibatan Amerika dalam konflik di Ukraina. Berhasil atau tidak tentu saja belum ada jawaban, setidaknya sampai Trump mengambil langkah pertamanya. Namun sebelum melihat sejumlah kemungkinan di masa depan, bagaimana pendapat kalian mengenai sikap yang dipilih Trump?